Danjen Kopassus dengan serta-merta mengatakan bahwa Egy Sujana itu bukan bagian dari keluarga besar Baret Merah, dan yang paling penting dikatakan oleh Danjen Kopassus, Egy Sujana tidak pernah mempunyai kontribusi apapun kepada satuan Kopassus. Halo sahabat Indonesia, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dengan Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya hari ini pengen tersenyum berbahagia gitu. Karena kemarin saya membaca suatu artikel Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa menampar dengan telak Egy Sujana. Nah, ini terkait dengan postingan di akun media sosial Egy Sujana tentang pengangkatan dirinya menjadi salah satu penasehat di Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Egy Sujana dengan memakai baret merah, kemudian dengan cengengesan begitu bangga bahwa dia menjadi penasihat dari organisasi Purnawirawan Baret Merah. Pakai baret merah. Dalam opini saya beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan dengan jelas bahwa baret itu bukan sekedar penutup kepala, tapi adalah kehormatan marwah suatu institusi, apalagi di institusi militer. Ada baret merah, kemudian baret hijau, baret hitam, baret ungu. Itu ada maknanya. Jadi tidak bisa seenak udelnya siapapun, apalagi orang sipil seperti Egy Sujana, berbangga hati memakai baret, pakai jaket loreng karena mentang-mentang sudah diangkat menjadi penasihat Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Dan yang membuat saya berbahagia, seolah menjawab keinginan saya untuk klarifikasi bahwa Danjen Kopassus dengan serta-merta mengatakan bahwa Egy Sujana itu bukan bagian dari keluarga besar Baret Merah, dan yang paling penting dikatakan oleh Danjen Kopassus, Egy Sujana tidak pernah mempunyai kontribusi apapun kepada satuan Kopassus. Ini benar-benar telak. Jadi ini pembelajaran bukan hanya untuk Egy Sujana, tapi juga untuk organisasi Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Karena dengan berani mencantumkan pembinanya adalah Danjen Kopassus secara ex officio. Artinya ini tamparan juga pada organisasi Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah ini untuk mengevaluasi diri dan jangan mudah menarik-narik orang luar dalam entitas keluarga besar Baret Merah. Apalagi yang ditarik sosok seperti Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah sosok kontroversial dari dulu. Pada saat beliau masih mahasiswa, dia membuat organisasi tandingan HMI, MPO. Jadi ada unsur pemberontakan-pemberontakan yang selalu diserukan oleh Egy Sujana. Dalam konteks
masyarakat madani yang demokratis, fine, oke. Tapi pada saat masuk ke entitas militer, Egy Sujana akhirnya kena batunya. Jadi bagi saya ini pembelajaran juga pada siapapun, termasuk kepada orang-orang purnawirawan baret merah, jangan asal mencomot jabatan yang masih resmi, kemudian jangan juga mencomot orang luar untuk masuk dalam entitas organisasi dari pasukan khusus. Ini pembelajaran juga. Jadi saya sangat gembira ada keberanian dan ketegasan dari Danjen Kopassus untuk meluruskan informasi-informasi yang bengkok yang selama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Egy Sujana sudah kita tahu, dia adalah bagian dari entitas oposisi, itu fine, tidak ada masalah. Tapi Kopassus itu adalah bagian dari institusi resmi negara, tidak boleh ditarik-tarik pada masalah-masalah politik. Politik TNI itu adalah politik negara, dan politik negara dikendalikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini hal yang sangat esensial yang beberapa kali dilanggar oleh beberapa orang purnawirawan yang menurut saya ingin masuk ke dunia politik tapi dengan cara yang salah. Apakah para purnawirawan tidak boleh masuk ke dunia politik? Boleh-boleh saja. Itu adalah hak sepenuhnya karena mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat sipil. Tapi seyogianya tidak harus menyeret-nyeret institusi alma maternya. Kasihan institusi TNI-nya, kasihan Kopassusnya. Jangan dibawa-bawa karena politik praktis. Dan menurut saya ini benar-benar pelurusan yang diharapkan oleh keluarga besar Kopassus terhadap sosok Egy Sujana ini. Saya ulangi, dikatakan oleh Danjen Kopassus bahwa Egy Sujana tidak pernah mempunyai kontribusi apapun kepada satuan Kopassus. Ini harusnya menjadi catatan penting bagi siapapun yang ingin mengajak orang-orang luar. Ternyata memang sosok Egy Sujana ini memang tidak diterima. Jadi bagi orang-orang yang menarik Egy Sujana harus tahu diri, harus mawas diri. Dan bagi Egy Sujana pun harus tahu diri juga. Bahwa katakanlah dia seorang oposan, itu sah-sah saja. Tapi pada saat ditarik pada entitas dari institusi militer, sebaiknya tahu diri untuk tidak masuk ke dalamnya. Jadi cerita akhir pekan saya kali ini adalah Egy Sujana dipermalukan oleh Danjen Kopassus. Dan saya bahagia, dan saya yakin bukan hanya saya yang bahagia, tapi ratusan juta orang Indonesia bahagia karena memang sudah terlalu lama kita muak dengan sosok-sosok yang sangat kontroversial. Sebagai contoh, dalam kasus Edi Mulyadi yang sudah memperhinakan, mengolok-olok Kalimantan, masih juga dibela mati-matian oleh Egy Sujana. Artinya mereka sudah tidak objektif lagi. Saya adalah pendukung pemerintah, pendukung Presiden Jokowi. Tapi manakala pemerintah membuat kebijakan yang menurut saya salah dan merugikan rakyat dan membahayakan negara, saya akan serta-merta protes, tidak perlu disuruh-suruh. Saya sering mengkritisi presiden, mengkritisi menteri, atau institusi pemerintah yang lain, atau institusi negara yang lain. Ini cara saya menjaga Indonesia. Artinya ada objektivitas dari apa yang saya bela. Yang jelas saya hanya membela negara kesatuan Republik Indonesia, bukan yang lain, dan saya tidak mempunyai kepentingan yang lain.
Jadi harus objektif. Egy Sujana juga objektif. Tidak serta-merta orang salah dibela-bela, akhirnya menurunkan kualitas pribadi dari Egy Sujana yang sudah terlanjur mempunyai gelar guru besar. Orang akan berpikir, guru besar kok kayak gitu. Jadi kan kasihan juga Egy Sujana kalau ada opini publik seperti itu. Baiklah sahabat Indonesia, ini opini yang tidak terlalu strategis, tapi hanya opini yang ingin meluruskan dan mewartakan kebahagiaan saya karena Danjen Kopassus telah menjawab pertanyaan saya dan meluruskan sesuatu yang bengkok dan yang paling penting mempermalukan Egy Sujana. Itu saja. Baik, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya di akhir pekan ini. Salam hormat saya untuk Anda dan keluarga Anda serta orang-orang yang dekat di hati Anda. Jangan pernah lupa menggunakan masker di setiap kegiatan karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.